Hei, kalau kamu ngerasa ada yang beda darinya, ngerasa ada yang disembunyiin, tapi bingung ngebuktiinnya. Ini tuh sebenarnya firasat atau bukan ya? Nah, terkadang tuh kita nggak sadar kalau dari pasangan kita tuh ada yang berbeda. Dan akhirnya feeling kita tuh kayak keluar atau yang bisa disebut dengan firasat. Ternyata ini tuh adalah respon alam bawah sadar sama yang dengan namanya tuh kayak pola kita tuh nggak sadar secara dasar sih ya. Kalau menurut KBBI, dalam bahasa Indonesia, firasat itu bisa diartikan sebagai perasaan hati, atau juga bisa diartikan sebagai kata hati, atau kecakapan mengetahui sesuatu dengan melihat gelagatnya. Nah, firasat itu seringkali muncul sebelum suatu peristiwa terjadi dan dapat bersifat positif maupun negatif. Ya, bisa jadi emang sih nggak sadar ya kalau misalkan pasangan ada yang beda. Ya, mulai dari cara dia memandang, cara dia memperlakukan lu, kayak cara dia ngomong atau cara dia emang bagaimana dia cara megang HP-nya gitu ya. Atau cara dia tuh bales chat ke lu dan bisa jadi di saat bareng sama lu tuh gitu lagi ngobrol, lagi makan bareng, lagi apalah berdua gitu. Terus dia sering megang HP-nya terus ngechat orang lain terus dia senyum-senyum. Dan akhirnya tuh lu kayak nyadar ya dan muncul feeling dan ada rasa tuh bertanya-tanya gitu. Dan ini tuh kalau menurut gue bisa jadi salah satu firasat sih. Tapi kita kan punya insting tuh. Atau dengan disebut dengan feeling yang beda. Tapi kebanyakan di antara lo atau gue dan yang lain yang membiarkan. Mungkin karena kita nih takut kenyataan yang menyakitkan. Yang nggak bisa lo terima. Apalagi ketika lo udah ngasih segalanya mungkin ya. Atau lo ngasih yang terbaik. Tapi balasannya malah nggak baik. Yang bikin lo bisa berubah sikap juga sih ya sama dia. Ya misalnya gini, lu udah berhubungan lama dengan pasangan lo, bahkan kayak nggak ada masalah sama sekali. Terus tiba-tiba pasangan lo tuh ada yang beda gitu ya, kayak bilangnya kerja lah, atau misalkan tiba-tiba dia sering ada lembur, terus ada aja lah masalah di tempat dia kerja. Nah, yang pasti itu banyak juga di antara pasangan lo yang akhirnya dia minta izin nih. Izin kemana lah, atau misalkan izin main ke tempat saudaranya lah, atau main ke tempat temennya. Ya, awalnya kan kayak ya kita percaya lah yang namanya pasangan kita terus main sama temennya, apalagi kita tahu temennya siapa aja gitu-gitulah. Nah, apalagi awalnya kayak udah kayak gitu, terus lu chat sama dia, nah di mana dia tuh izin, terus sering slow respon ketika izin sama temennya. Tapi kalau ditanya, maaf lagi sibuk kerja, atau maaf lagi ngobrol sama teman, atau maaf lagi ngobrol sama saudara. Kayak gitu-gitulah. Dan lo tanya kenapa dia kayak gitu, terus dia jawab, kenapa sih kamu tuh overthinking banget? Dan dia jawab juga, kamu kok nggak percaya sih sama aku gitu? Kan aku udah kasih tahu aku kemana aja. Tapi menurut gue tuh firasat lu tuh berasa ada yang beda nih. Apalagi yang biasa tuh ngobrol berdua saat ketemu. Entah makan, jalan yang tadi gue bilang tadi tuh ya. Terus pasang lu sering kayak mainin handphonenya, terus sering gak merhatiin omongan lu, bahkan suka gak nyambung ya, bisa nyambung lu ngomong apa dijawabnya sesuai dengan tema yang lo ngomong atau sesuai dengan apa yang lo lagi bicarain gitu ya. Terus akhirnya dia nggak nyambung, terus dia sering chat sorry, terus dia kayak senyum-senyum sendiri tuh. Ya mungkin kita awalnya mikir kayak ah sama temen kali yang nggak ada curiga gitu. Lagi ngapain sih gue curiga gitu ya. Ya emang seru kali ya kalau misalkan dia lagi chatting sama temennya gitu atau misalkan dia lagi ngobrol sama saudaranya, dia ngomongin apa terus dia ketawa-tawa gitu ya. Sampai kita kesel, sampai lu kesel lagi sama dia kok lu gue dicuekin nih padahal lagi jalan berdua harus kan fokus lu sama gue kayak gitu dah. Dan pada akhirnya lu kayak coba cek HP tuh, lu kayak ngerasa kok nih beda gitu nggak kayak ke temen gitu kayak lebih fokus ke dia dibanding ke gue sebagai pasangannya gitu. Ternyata pas lu cek juga nggak ada buktinya dan sama kayak akhirnya ada hal yang nggak bisa yang dimana pasangan itu benar-benar nggak bisa balas chat dan nggak angkat telepon lo ketika dia lagi nggak sama lu dan izin kemana gitu lah. Dan lo berkali-kali telepon, lo berkali coba hubungin ternyata slow respon ya. Ya akhirnya lu kayak maksa, udah lu jujur aja deh gitu. Ngaku aja deh lagi dekat sama siapa sih, lagi sama orang lain apa enggak gitu. Mungkin ada juga yang nggak ngaku, tapi akhirnya lu
nggak bisa ngasih bukti dan akhirnya ya secara nggak sadar karena kita punya firasat, akhirnya bukti itu kayak datang sendiri. Ternyata firasat lo benar. Tapi emang kenapa ya gitu? Kita tuh sering banget mengabaikan firasat gitu. Sering banget kita sudah menyadarinya tapi nggak ingin memastikan yang sebenar-benarnya gitu. Bisa jadi kita tuh takut kehilangan atau takut dicap cemburuan. Yang pastinya takut banget lah dari sebuah kenyataan. Ya meskipun ada beberapa alasan sih ya, dengan alasan lu takut kehilangan, takut bilang diposesif, yang pastinya bakal menyakitkan sih. Kalau menurut gue sih lebih baik lu mengetahuinya tentang kebenaran ya meskipun itu menyakitkan. Percayalah, firasat itu bukan cuma sekedar firasat kan. Pasti ada sesuatu hal yang mengingatkan kita tuh atau tubuh kita baik secara logika atau maupun feeling gitu, perasaan kayak ngasih tahu tentang pasangan lo. Apalagi udah kenal lama kan, pasti lu tahu dong kebiasaannya. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada yang beda dari pasangan lu tuh pasti lu paham dong gitu lah. Dan yang pasti ketika lu udah tahu gitu dan udah ngerasa firasat, ya apa yang harus kita lakuin sih? Apa yang harus lu lakuin sih kalau menurut gua? Kalau lu punya firasat buruk tentang pasangan lu ya harus mengamati perubahan kecil dulu. Jangan langsung bilang deket sama siapa lah atau misalkan lu langsung curiga atau langsung ngasih apa ya judge gitu atau misalkan langsung menuduh lah gitu. Yang penting coba tanya dulu aja, kenapa sih ada masalah kah gitu. Memang terkadang kan firasat kita bukan cuma soal perselingkuhan, bisa jadi ini tuh ada masalah yang sedang dia alami, tapi dia nggak mau cerita sama lo. Ada suatu hal yang dia rasakan, tapi kayak dia ngerasa kayak kalau misalkan aku cerita sama kamu nanti kamu bakal ngerasa terbebani atau misalkan kalau misalnya aku cerita sama kamu nanti yang ada nanti kamu jadi kepikiran dan lain-lain bisa jadi atau berpikir ah ini mah masalah pribadi nggak usah diceritain lagi gitu lah. Yang pasti jangan langsung menuduh sih, jangan langsung kayak kamu lagi dekat sama orang ya gitu atau kalau langsung bilang kamu selingkuh ya. Yang pastinya kamu harus kumpulin dulu bukti-buktinya. Nah, dari perubahannya kayak dia tuh kayak sering pergi keluar kah? Atau kamu bisa cek handphonenya, chatnya gitu. Tapi biasanya emang kalau kayak gitu, kalau dia selingkuh biasa bakal ngapus tuh, bakal dihapus chat-chatnya atau bukti-buktinya karena biasanya sudah di apa ya? Sudah di disetting lah gitu. Ya maksudnya bisa lihat nih dia pergi kemana. Terus kalau misalkan dia pergi ya cobalah minta fotonya lah atau misalnya video call yang biasa lo nggak minta kan biasanya kayak dia tuh pasti kok nih cowok gue tuh misalkan nih kok cewek gue tiba-tiba dia nanyainnya sampai sedetail itu atau minta bukti foto gitu-gitu lah. Yang pasti sih ya lo harus mengkomunikasikan dengan jujur, bukan menginterogasinya. Kalau feeling kan emang udah ngerasa emang beda ya, benar-benar beda. Dan kayak ada orang lain di hidupnya tuh baru tanya, kamu lagi deket sama siapa sih? Jujur aja nggak apa-apa. Aku nggak bakal marah kok kayak gitu-gitu. Tapi lu harus komitmen sama dia kalau seandainya dia benar-benar jujur, ya jangan marah, jangan main tangan atau nampar atau nyiram dan segala macam. Ya udah, berarti kan dia udah jujur dan ternyata benar ada orang ketiga. Ya itu nanti balikin lah, nanti kita ngomongin nanti ke belakang. Ke depan kita harus ngapain gitu ketika kita sudah merasa ada bukti kalau pasangan lu tuh ternyata sudah selingkuh gitu ya. Ya yang pasti ya selingkuh itu kan menurut gue bukan cuma cowok aja sih ya. Sekarang itu bahkan kalau nggak salah ada penelitian yang ternyata lebih banyak cewek dan cewek lebih pintar untuk menyimpan sebuah perselingkuhan. Tapi ini bukan soal masalah gender ya. Dan selingkuh itu bisa jadi sama siapa aja, mau cewek, mau cowok gitu. Yang pastinya banyak penyebabnya. Salah satunya sih kalau menurut gue ketika orang selingkuh itu komunikasi sih paling utama gitu. Baik buruknya, terus pasangan kita ngerasa diasingkan atau enggak, terus pasangan lo ngerasa kayak dihargai atau enggak ketika komunikasi bicara chat. Ya kalau misalkan kayak gue ini kan kekurangannya balas chat lama ya, kebanyakan cowok gitu apalagi kalau lagi kerja kan cuma fokusnya satu nggak bisa tuh. Terus kurang perhatian,
kasih sayang, bisa juga tuh akhirnya tuh pasangan kita atau si dia, si doi nyari orang lain untuk mendapatkan yang nggak dia dapat. Ada juga sih memang kayak mungkin yang udah kayak gituan lah, kayak seksual itu bisa jadi karena tidak puasnya seksual itu kayak akhirnya nyari sama yang lain ya, jangan sampai lah, makanya kayak gini itu butuh dikomunikasikan. Dan juga ada faktor emosi lah. Terkadang kita tuh tertarik sama orang lain gitu ya. Meskipun misalkan gue atau misalkan lu punya pasangan, terus lu melihat orang lain, ya wajar lah sih ya kalau misalkan laki-laki lihat cewek cantik gitu ya, suka, atau cewek lihat cowok cantik, cowok ganteng itu suka gitu-gitu lah. Terus juga banyak juga faktor sih, bisa jadi lingkungan juga yang ngedukung atau ada teman-temannya juga melakukan hal yang sama, terus kayak sharing, terus dia jadi penasaran, terus jadi deg-degan, terus pengen nyoba. Ya pokoknya, dan yang pastinya lingkungan tuh ngaruh banget sih. Kadang temen sekitar itu bisa menutupi gitu ya perselingkuhan pasangan lo. Tapi emang ada juga sih orang emang dia nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa ngontrol apa ya, kesetiaannya, emang dia orangnya suka dengan perselingkuhan, itu emang udah balik ke orangnya gitu. Ya yang pasti emang waktunya sih kita membuka komunikasi dan membangun kembali sebuah kepercayaan yang udah dirasa kalau misalnya udah ketahuan gitu pasangan kita selingkuh, ya harus benar-benar lah. Ya, ketika firasat kita nggak salah, kita bingung nih mau ngapain gitu ya. Kalau menurut gue nanti lu boleh komentar juga. Kalau menurut gue, kalau udah kayak gini tuh ya kita udah bisa ngebuktiin dia udah berkata jujur. Ya kan ada dua pilihan sih yang punya resiko masing-masing ya. Yang pertama mempertahankan dengan resiko kamu pasti akan sangat overthinking terus ke depan, dan pastinya akan kayak kemungkinan lu bakal ngebahas terus nih kalau dia lo terima. Kalau nggak bisa, jadi nanti dia kayak playing victim gitu, misalkan lu nerima dia lagi nih, terus pasti kan lu bakal ngebahas lagi dong, lu bakal curiga dong, dan pasti dia kayak kalau misalkan dia playing victim kan itu kayak lu lah, dia yang ngelakuin kok jadi gue yang kayak seolah-olah salah kayak gitu gitu. Ya yang pasti kalau emang harus dipertahankan ya bukan berarti alasannya cuma karena kenangan, tapi yang ada nanti lu kayak dipermainkan ketika lu alasan lu udah sebuah kenangan gitu ya. Yang dimana kayak, ah dia mah nanti kalau misalkan gue selingkuh, dia bakal maafin lagi gitu, jangan sampai gitu ya. Dan yang pastinya lo harus memastikan kalau dia benar-benar menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang kedua adalah lo bisa melepaskan, atau yang pastinya lo ya resikonya kehilangan sih. Lo masih merasa cinta, merasa sayang gitu-gitu lah. Ya lo nanti pilih sendiri lah gitu ya. Dan melepaskan itu punya alasan yang benar-benar jelas selain sebuah perselingkuhan ya. Emang ya terkadang kejujuran tuh pahit banget sih, bisa menyelamatkan daripada bertahan dalam hubungan yang gak jujur. Terkadang tuh Tuhan memberikan anugerah dalam bentuk firasat. Penting banget kita bisa menghadapinya, menerimanya. Karena sebuah hubungan itu kan butuh kejujuran dengan diri sendiri maupun pasangan. Yang pastinya bisa menerima sebuah keadaan tertentu. Ya, yang pastinya lu harus tanya dulu alasan dia kenapa sih dia melakukan itu ya. Ya meskipun pahit gitu ya. Terus kadang-kadang kita introspeksi diri gitu. Ya meskipun orang itu sudah menyakiti begitu dalam. Ya memang sih kenapa sih lu yang ini introspeksi gitu, lu yang jadi korban introspeksi gitu ya, bisa jadi gitu gitulah. Dipastiin dulu yang pasti dia benar-benar nggak mau melakukan lagi kalau emang lu mau terima. Gimana? Kamu pernah mengalami nggak hal-hal yang tadi diceritain, firasat, perselingkuhan gitu-gitulah? Dan lu punya versi yang berbeda, lu boleh komentar, lu juga boleh ceritain, atau misalkan lu mau cerita eh, kehidupan nyata lu di gue, nanti gue bisa bacain di YouTube. Yang pastinya thank you very much udah nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe, follow IG dan TikTok ya, Dekatok. Sampai ketemu di video selanjutnya.